Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan budaya dan sejarah. Berbagai peninggalan masa lampau masih dapat ditemukan di berbagai daerah, menjadi bukti perjalanan panjang peradaban bangsa. Salah satunya yaitu peninggalan bersejarah adalah Candi Pari yang berada di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di tengah perkembangan wilayah yang semakin modern, Candi Pari tetap berdiri kokoh dan menjadi saksi bisu kejayaan masa Kerajaan Majapahit. Bangunan bersejarah ini tidak hanya memiliki nilai arsitektur yang tinggi, tetapi juga menyimpan berbagai cerita dan makna yang menarik untuk dipelajari. Sejarah Candi Pari. Candi Pari merupakan salah satu candi peninggalan kerajaan Majapahit dan diperkirakan dibangun pada tahun 1371 Masehi. Candi Pari digunakan sebagai tempat pemujaan atau kegiatan keagamaan masyarakat pada masa itu. Selain sebagai tempat ibadah, candi juga menjadi simbol perkembangan budaya dan teknologi bangunan yang telah maju pada zamannya. Hingga saat ini, Candi Pari masih menjadi salah satu peninggalan sejarah penting yang memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Majapahit. Nama saya Pak Muhammad Saroni, saya selaku juru pelihara di Candi Pari. Candi Pari dibangun pada tahun 1371 Masehi atau 1293 Saka. Kalau Candi Pari dulu dibangun sebagai monumen tempat moksa atau menghilangnya laki-laki yang bernama Jaka Pandelegan, dan setelah dibangun, Candi Pari ini digunakan untuk tempat sembahyangnya orang Hindu. Tidak hanya menjadi bangunan bersejarah, Candi Pari juga memiliki fungsi penting pada masanya. Kalau Candi Pari ini uniknya itu dari segi bangunan. Memang Candi Pari ini peninggalan Majapahit, tapi tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit karena pengaruh gaya bangunan dari Champa, mungkin sekarang Kamboja. Salah satu keunikan Candi Pari yaitu adalah bentuk arsitektur yang unik dan terbuat dari bata merah, material yang digunakan pada bangunan-bangunan peninggalan Majapahit. Suka dukanya itu, kalau sukanya bisa bertemu dengan berbagai macam kalangan dari spiritualis, pendidikan, dan macam-macam pokoknya. Tapi dukanya itu pengunjung kurang bisa menghargai bangunan ini. Jadi mungkin kalau naik itu lewatnya nggak lewat tangga, jadi manjat bata yang keluar masuk itu takutnya nanti batanya itu patah. Dan kadang-kadang kalau alas kakinya itu keras, kami larang untuk naik. Boleh naik asalkan alas kaki itu dilepas, tapi mereka alasannya agama. Jadi ini bukan peninggalannya orang Islam, kenapa kita harus melepas alas kaki? Menjaga situs bersejarah tentu bukan pekerjaan yang mudah. Di balik upaya pelestarian Candi Pari terdapat berbagai pengalaman yang dirasakan oleh para pengelola. Anak sekolah dan spiritual. Kalau pinginnya itu masyarakat atau pengunjung itu menghargai cagar budaya ini supaya bisa tetap lestari dan bisa disaksikan oleh mungkin anak cucu kita.
Cerita tentang berdirinya Candi Pari. Jadi Candi Pari ini dibangun intinya sebagai monumen tempat menghilangnya Jaka Pandalagan. Kalau Candi Sumur itu istrinya yang bernama Nyai Roro Walang Angin, karena mereka berdua berjasa ke Majapahit waktu Majapahit gagal panen itu minta padi ke sini. Kebetulan yang punya padi itu dua pasang suami istri, yang sepasang sudah dibawa ke Majapahit, yang sepasang ini Jaka Pandalagan dengan istrinya Nyai Roro Walang Angin ini dia tidak mau meninggalkan desa Kedungras. Jadi desa Candi Pari ini sebelum adanya candi bernama desa Kedungras. Kemudian dia ditangkap oleh prajurit Majapahit dan sebelum berangkat ke Majapahit dia minta izin untuk masuk ke lumbung padi. Jadi sebelum ada candi ini adalah lumbung padi. Kemudian istrinya minta izin mengambil air di sumur. Setelah dikasih kesempatan seperti itu, keduanya tidak kembali. Jadi Jaka Pandalagan menghilang di tengah lumbung padinya, istrinya menghilang di sekitar sumur tempat ia mengambil air. Kemudian Raja Hayam Wuruk menyuruh membangun 2 buah candi. Tempat hilangnya Jaka Pandalagan dinamakan Candi Pari, tempat hilangnya Nyai Roro Walang Angin dinamakan Candi Sumur. Kemudian setelah dibangun digunakan untuk tempat sembahyangnya orang Hindu. Jadi pengunjung supaya nggak buat ulah di Candi Pari. Buat ulah bukan kerusuhan ya, mungkin coret-coret di bata atau mungkin cara memperlakukan bata itu dianggap biasa, padahal ini cagar budaya. Apakah pernah ditemukan benda-benda bersejarah di sekitar Candi Pari? Enggak. Mengapa Candi Pari masih penting untuk dipelajari saat ini? Karena sebagai bentuk kebudayaan tinggalan nenek moyang kita yang masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Kenapa, Bu? Selain Candi Pari yang terkenal di Kabupaten Sidoarjo, terdapat pula situs bersejarah lain, yaitu Candi Sumur. Candi Sumur adalah salah satu peninggalan masa Majapahit yang menyimpan nilai sejarah dan budaya yang penting bagi masyarakat. Candi Sumur terletak di desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Diperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-14 Masehi pada masa sama dengan Candi Pari yang berada sekitar 100 hingga 200 meter dari lokasi candi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya atau identitas saya Bapak Ruspandi, juru pelihara cagar budaya Candi Sumur. Sejarah cagar budaya Candi Sumur dan sejarah cagar budaya Candi Pari itu tidak bisa dipisahkan, soalnya berkaitan. Ya, garis besarnya kan kedua cagar budaya ini didirikan untuk menghilangnya suami istri yang hilang secara musa. Kalau suaminya itu hilang musa di Candi Pari namanya Joko Pandalagan, dan kalau istrinya hilang musa di Candi Sumur namanya Nyai Roro Walang Angin. Sebelum cagar budaya Candi Sumur ini didirikan, dulu itu masih berbentuk sumur ya. Nah, kalau di Candi Pari sebelum didirikan di sana itu lumbung padi. Nah, kenapa kedua cagar budaya ini didirikan? Nah, jadi ceritanya itu begini ya. Pada zaman kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk,
dulu di desa Kedung Suko itu ada 2 pasang suami istri. Yang pertama itu bernama Joko Walang Tinunu dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Sangit, dan satunya lagi bernama Joko Pandelegan dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Angin. Kedua suami istri ini dulu itu sangat-sangat terkenal kaya akan padi. Nah, padi-padinya dulu itu ditaruh di sana, lumbung padi sana yang sekarang berdiri Candi Pari itu. Di kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk itu sempat mengalami paceklik. Paceklik itu nopo sampean? Semar apa? Boten semerak paceklik. Paceklik itu bisa dikatakan sangat-sangat kekurangan pangan, gagal panen. Jadi waktu itu di lokasi kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk itu sangat-sangat kekurangan pangan. Waktu itu Raja Hayam Wuruk mendengar di desa Kedung Suko itu ada 2 pasang suami istri yang kaya akan padi. Akhirnya Raja Hayam Wuruk itu memerintahkan padi dan prajurit untuk pergi ke desa Kedung Suko untuk minta bantuan padi. Akhirnya padi dan prajurit pergi ke Kedung Suko, ketemu sama kedua suami istri tadi. Padi bercerita bahwasanya dia kemarin itu atas perintah Raja Hayam Wuruk, tujuannya untuk minta bantuan padi karena di lokasi kerajaan sangat-sangat kekurangan pangan, banyak petani yang sakit. Nah, sebagai rasa terima kasihnya, Raja Hayam Wuruk itu meminta kedua suami istri itu untuk tinggal di kerajaan anak-anak. Untuk satunya, Joko Pandelegan sama istrinya itu Nyai Roro Walang Angin itu tidak mau tinggal di kerajaan, itu membangkang. Joko Pandelegan itu mau ditangkap sama padi dan prajurit. Joko Pandelegan itu sembunyi di lumbung padi. Itu mau ditangkap, dikepung, mau ditangkap rame-rame. Seketika itu juga Joko Pandelegan hilang muksa di lumbung padi. Nah, tinggal istrinya Nyai Roro Walang Angin melihat suaminya hilang muksa di lumbung padi. Nyai Roro Walang Angin lari ke sumur ini, minta izin sama padi, saya mau tinggal di kerajaan asalkan diizinkan ambil air dulu di sumur ini. Roro Walang Angin hilang muksa di sumur. Dia bercerita sama Raja Hayam Wuruk bahwasanya Joko Pandelegan hilang muksa di lumbung padi dan istrinya Nyai Roro Walang Angin hilang muksa di sumur. Raja Hayam Wuruk itu salut akan kesaktian Joko Pandelegan sama istrinya. Raja itu ingin mengenang dan memerintahkan untuk mendirikan 2 candi. Budaya ini didirikan pada tahun 1371 Masehi. Jadi didirikannya itu tahunnya sama. Tinggian cagar budaya Candi Sumur itu 10 meter, panjang 8 meter, lebar 8 meter.